Hazard mengumumkan ke seluruh keluarganya bahwa balas dendam keluarga Aslan Bey telah berakhir. Berkat Hanife, Hazard terbebas dari fitnah kejam Azize. Betapa kecewanya Hazard atas surat yang disembunyikan oleh Yaren. Sekarang Hazard tidak ingin menganggap Yaren sebagai bagian dari keluarga akibat tindakan jahat yang terus-menerus dilakukan Yaren terhadap keluarganya. Virat yang diguncang oleh kata-kata Hazard meminta kebenaran masa lalu pada Esma. Esma membenarkan apa yang dikatakan oleh Hazard. Betapa kecewanya Virat atas diamnya Esma mengenai tindakan jahat Azize yang telah meracuni Miran selama bertahun-tahun dengan api balas dendam kepada keluarga Sadolu. Miran harus menerima kenyataan setelah membaca surat yang ditulis Dilsah untuk Hazard. Dia putus asa dan hampir melakukan percobaan bunuh diri. Miran menghadapi Azize untuk meminta penjelasan atas kebohongan-kebohongannya. Sultan tidak melewatkan kesempatan itu dengan langkah berani mengatakan penyiksaan Mehmet Aslan Bey terhadap Dilsah. Ketika Azize membingungkan pikiran Miran dan menuduh keluarga Sadolu membuat permainan baru, Sultan mengatakan bahwa dia adalah saksi atas surat yang ditulis Dilsah di masa lalu. Sekarang Azize benar-benar kehilangan kepercayaan Miran. Reyhan meninggalkan Miran karena dia tidak pernah percaya dan menerima akan kebenaran. Virat mencoba menyadarkan Miran tentang kebohongan-kebohongan Azize dan kebenaran di masa lalu. Di hadapan Miran dia bersumpah akan mengakhiri balas dendam yang tak berujung ini. Keluarga Sadolu merayakan acara resepsi pernikahan Azad dan Elif dengan makan malam bersama keluarga Aslan Bey. Miran dan Hazard membuat keputusan untuk bekerja sama mencapai kebenaran masa lalu dan menghapus permusuhan. Jika mereka akan melanjutkan kemitraan ini, Miran meminta Hazard untuk merahasiakan perjanjian yang mereka buat dari semua orang, kecuali Reyhan. Azize membuat permainan baru untuk mengambil Elif dari keluarga Sadolu. Elif meninggalkan pernikahan setelah mendengar kata-kata menyakitkan baginya. Elif tidak ingin lagi ada nyawa orang yang dicintainya terancam oleh tipuan Azize. Sehingga dia mencoba melakukan percobaan bunuh diri untuk mengakhiri balas dendam Azize. Azad menyelamatkan Elif dari tindakan konyol dan membawanya kembali ke mansion Sadolu. Cihan marah dan pergi dari mansion setelah mengetahui Han dan ikut andil dalam permainan Azize. Hazard tidak tahan dengan rasa sakit atas perpisahan putrinya dan Miran. Dia menyatukan kembali cinta Reyhan dan Miran dengan mempertemukan keduanya. Keluarga Sadolu mengambil kesempatan emas dengan mengambil alih Hotel Aslan Bey saat Azize sibuk dengan balas dendamnya. Kabar pemilihan ketua dewan direksi akan segera diumumkan. Keluarga Sadolu merekomendasikan Azad untuk menjadi presiden perusahaan. Sedangkan Azize sangat yakin bahwa dia akan terpilih menjadi presiden lagi. Tetapi Azize harus kehilangan satu suara dengan kepindahan Gonul memilih Azad sebagai presiden. Miran mengesampingkan semua hal negatif demi mewujudkan impian wanita yang dicintainya. Miran menyiapkan kejutan tak terlupakan untuk Reyhan di hari Valentine pertama mereka. Saat Miran dan Reyhan merayakan hari Valentine pertama mereka, catatan lain tentang masa lalu merusak seluruh perayaan. Pertemuannya yang mengejutkan dengan Harun di hotel menyebabkan kecurigaan Miran tertuju kepada Harun. Harun membongkar rahasia Yaren yang telah menyembunyikan surat Dilsah. Nasu sangat marah dan menghukum Yaren setelah mengetahui kebenaran itu. Hazard dan Cihan membawa Sukran ke mansion Sadolu karena Azize mengusirnya. Nasu diguncangkan oleh kata-kata Gul mengenai foto wanita yang sama-sama dimiliki oleh Azize. Tetapi kali ini Nasu tidak ingin menggali masa lalu dan mengungkap rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Nasu mengambil tindakan untuk menghentikan Hazard yang sedang menyelidiki teman Dilsah. Meskipun mendapat ancaman, Ayla mengatakan fakta masa lalu yang telah dia sembunyikan bertahun-tahun dari Hazard.
Ayla mengatakan bahwa Nasu tidak membantu Dilsa pada saat Dilsa membutuhkan bantuan. Terlepas dari semua hal buruk yang dialami, Ryan dan Miran berusaha membuat setiap momen menjadi lebih baik. Mereka menikmati waktu liburan di Istanbul, tetapi kali ini kebenaran datang menghampiri Miran. Kehadiran polisi Omer mengguncangkan Miran akan kebenaran di masa lalu. Sekarang Miran mengetahui fakta tentang kematian Dilsa yang sebenarnya. Miran akhirnya yakin bahwa balas dendam Azize didasarkan pada kebohongan. Di sisi lain, Hazar mengetahui bahwa Nasu tidak membantu Dilsa. Hazar merasa hancur oleh fakta yang dia pelajari selama 30 tahun. Hazar menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Dilsa sehingga dia harus membayar harga untuk kesalahan ayahnya di masa lalu. Hazar dan Miran tidak ingin hidup lebih lama lagi dalam bayang-bayang kebenaran yang tercemar oleh kebohongan. Mereka melakukan permainan baru untuk meraih kemenangan dalam mempelajari kebenaran. Miran berhasil menghancurkan Azize. Saksi di masa lalu muncul membantu Miran mengungkap kebenaran. Miran akhirnya berhenti mempercayai kebohongan neneknya dan mengusir Azize dari mansion Aslan Bey. Ketika Azize meninggalkan mansion, dia mengatakan bahwa Miran akan menyesalinya di masa depan. Tetapi arti balas dendam yang telah dibangun bertahun-tahun oleh Azize telah berubah untuk Miran. Nasu tidak tahan lagi dengan beban yang dia tanggung di masa lalu. Di hadapan Cihan, Nasu mengaku bahwa dia adalah pelaku pembunuh Mehmet Aslan Bey. Demi melindungi keluarga, Cihan berusaha memujuk Nasu agar tidak mengungkap rahasianya. Yaren berencana kabur dari mansion Sadolu. Yaren bersembunyi di kamar Ryan saat Hazar datang. Akibat dari persembunyiannya, Yaren mendapat kartu truk berupa rahasia besar Hazar dan Zehra yang akan menghancurkan Ryan. Sultan mengatur segala sesuatu di mansion setelah Azize pergi. Dia merubah dan menjadikan mansion lebih berwarna. Sultan juga berinisiatif menemui Elif dan membawakan mas kawin untuknya. Keluarga Sadolu terancam karena hutang besar kepada perusahaan. Azize mencegah semua bank untuk mengulurkan pinjaman kepada keluarga Sadolu. Tetapi Harun membantu dan bersedia meminjamkan uang untuk membayar hutang mereka. Gul marah kepada Miran karena berteriak pada saat mengambil Sukran ke mansion Sadolu. Miran dan Ryan bertengkar karena keraguannya lagi atas kebenaran. Pengaruh Azize selama bertahun-tahun masih menciptakan efek besar untuk Miran. Meskipun banyak kebenaran terungkap, Miran tetap tidak mempercayainya. Hazar dan Gul menyusul Miran dan Ryan ke rumah Sukran. Gul akan memaafkan Miran jika dia berjanji tidak akan berteriak atau marah-marah lagi. Kehadiran Gul mengungkap banyak rahasia. Pasalnya Gul menemukan radio berisi rekaman Dilsa. Rekaman Dilsa membungkam keraguan Miran terhadap Hazar. Dalam rekaman itu Dilsa mengatakan bahwa dia sangat mencintai Hazar dan bagaimana keluarga Aslan Bey memaksanya untuk menikah dengan Mehmet. Nasu tiba-tiba tidak setuju atas pernikahan Yaren dan Harun. Yaren membungkam Nasu dengan rahasia Hazar dan Zehra. Dia mengancam akan membongkar rahasia itu jika Nasu tidak menghentikan pernikahannya. Cihan marah karena keputusan Yaren yang membatalkan pernikahan. Yaren yang tidak pernah mendapat keadilan dan cemburu dengan Ryan membongkar rahasia Hazar dan Zehra yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Dunia Ryan runtuh ketika dia mengetahui bahwa Hazar bukan ayah kandungnya. Sekarang Ryan mengerti mengapa Nasu memperlakukannya seperti orang asing. Sukran datang membantu Ryan. Ryan harus menghadapi lebih rasa sakit yang dia tanggung akibat kebohongan dua pria yang paling dia cintai dalam hidupnya. Hazar dan Miran bertindak bersama untuk meringankan rasa sakit Ryan. Tetapi tidak semudah itu mereka menyembuhkan luka Ryan. Nasu menghukum Yaren dari mansion untuk membayar apa yang telah dia lakukan. Nasu mengurung Yaren di tempat di mana tidak ada yang tahu sehingga dia tidak bisa hidup dengan layak. Gul berniat melarikan diri dari mansion dan akan menyusul Zehra.
Pada saat situasi sulit antara Miran dan Hazard, Azize membuat keributan dengan menculik Gul. Atas permintaan Handan, Nasu mengakhiri hukuman Yaren dan menikahkan Yaren dengan Harun. Gonul akhirnya mencapai kebenaran atas kebohongan Azize tentang adiknya. Selama ini Gonul percaya kata-kata neneknya jika Virat adalah adiknya. Tetapi Gonul ditampar oleh keadaan saat Esma bercerita tentang masa kecil Virat. Gonul menggali makam sang adik dan mendapat catatan bahwa adiknya masih hidup. Setelah terungkap kebenaran yang menyakitkan bagi Reyhan, Reyhan mengambil keputusan yang sangat penting untuk menjalani kehidupan baru dengan mandiri dan menjauh dari kebohongan.